Apakah dengan tidak mendaftarnya Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI, itu berarti Pak Jokowi akan menjadi tokoh di belakang layar? Pak Jokowi merasa kalaupun dia mengambil sebagai ketua umum, itu tentu pekerjaannya akan berat juga untuk menaikkan suara partai. Beda cerita misalnya kalau kesempatan itu terbuka di Partai Golkar atau Partai Gerindra atau partai yang lain yang besar gitu ya. Itu pasti menurut saya pasti akan diambil oleh Pak Jokowi. Tidak banyak nama besar yang mendaftar ya. Hanya ada 3 nama. Kaisang, Agus Mulyono, dan Ronald Sinaga. Raja Juli tidak mendaftar misalnya, Grace tidak mendaftar, Isyana tidak mendaftar. Kaisang akan mulus untuk kembali sebagai ketua umum. Partai-partai sekarang kan sudah mulai mendukung pencalonan Pak Prabowo kembali. Gibran mungkin menjadi bisa jadi salah satu calon yang akan dimunculkan oleh PSI, saya kira. Sobat Mandilog, waktu pemilu 2024 kemarin, Partai Solidaritas Indonesia memunculkan gambar dan baliho-baliho Pak Joko Widodo, tegak lurus dengan Joko Widodo. Nah, setelah lama digadang-gadangkan menjadi calon ketua umum PSI, ternyata Pak Joko Widodo tidak jadi mendaftar. Ada 3 calon yang lain yang muncul, nanti akan kita bahas. Nah, ada apa di balik pengunduran diri dari Pak Joko Widodo ini? Dan kenapa PSI masih menjadi salah satu partai politik yang diperhitungkan sekalipun secara elektoral tidak sampai di DPR pusat, mereka tidak punya perwakilan di DPR RI, tetapi tersebar di partai-partai politik yang lain. Lalu dengan metode penggunaan e-voting yang sekarang mau diterapkan di dalam Munas PSI, apa dampak elektoralnya? Untuk membahas ini kita menghadirkan seorang peneliti, seorang analis politik dari Center for Strategic and International Studies, kepala atau ketua departemen politiknya, orang yang kita lihat selama ini banyak muncul dalam tulisan-tulisan di media massa, tapi agak kurang mungkin di podcast-podcast. Tapi mungkin dia hadir di sini untuk kita munculkan terus. Bung Arya Fernandes. Terima kasih Bang IJP untuk undangannya. Ya. Sehat alhamdulillah Bang. Sehat ya. Bang ya. Ya. Gimana kalau dilihat dari sisi elektoral, apakah Pak Joko Widodo ini masih memiliki magnet untuk kehadiran sebuah partai politik? Baik, kalau kita lihat di tingkat masa akar rumput ya, saya meyakini bahwa Pak Jokowi masih cukup kuat ya. Paling tidak mungkin di angka 8-15% pemilih kita itu masih adalah basis pemilihnya Pak Jokowi. Dan tentu ini menjadi penting juga bagi PSI untuk kemudian terus mengkampanyekan Pak Jokowi. Tapi saya kira ini adalah biduk terakhir PSI. Kalau PSI misalnya dalam persiapan e-voting ini gagal, saya kira PSI tidak punya jalan lagi untuk bisa rebound ya. Bukan bisa rebound, bisa mencapai perolehan suara yang di atas 4%. PSI sudah lahir di 2014, sudah mengikuti 2 kali pemilu, dan dalam 2 kali pemilu tersebut perolehan suaranya tidak maksimal. Tidak maksimal. 2019 itu PSI dapat 1,9, tidak lulus PT. Ikut kembali di 2024 suaranya 2,81, juga tidak lolos angka ambang batas parlemen yang 4%. Jadi ini saya kira adalah mungkin jalan terakhir PSI untuk kemudian bisa mendapatkan perhatian dari pemilih. Nah, slogan-slogan dan usaha-usaha untuk lolos parlemen di pemilu sebelumnya itu dilakukan misalnya dengan menjual Pak Jokowi. Misalnya PSI adalah partai Pak Jokowi.
tetapi itu rupanya belum maksimal. Dalam situasi di mana Pak Jokowi ketika itu adalah sangat powerful, sangat kuat, ya, punya kekuasaan politik yang besar sebagai presiden tentunya, tapi PSI belum maksimal. Jadi belum ada efek yang linear dengan posisi Pak Jokowi sebagai presiden ketika itu dengan perolehan suara PSI. Nah, sekarang kita lihat Pak Jokowi tidak lagi di kekuasaan, dan meskipun ada Kaisang, saya kira ini ujian PSI ke depan akan semakin berat, saya kira. Apa aja? Kenapa dulu kalau kita nggak mundur ke belakang? Kenapa PSI ini tidak bisa menarik, katakanlah, pemilih-pemilih yang memang punya loyalitas kepada Jokowi ketika Pak Jokowi jadi presiden? Apa karena Pak Jokowi memiliki partai-partai politik yang sudah besar sehingga PSI tidak bisa mendulang suaranya? Ya, kalau kita lihat perjalanan trajektori PSI itu kan, PSI itu mengalami mungkin kalau kita lihat tiga trajektori ya. Trajektori pertama itu adalah trajektori awal, ya, ketika didirikan sampai fase 2019. Ini adalah fase penting di mana PSI menurut saya meletakkan dasar-dasar kepartaian baru. Ya. Jadi ketika itu muncul jargon-jargon PSI sebagai partai anti korupsi, PSI sebagai partai anti intoleransi, PSI sebagai partai anak muda. Itu tiga identitas PSI yang di fase awal ini terus dikampanyekan. Tapi saya lihat PSI kemudian mengalami fase shifting. Nah, shifting inilah yang kemudian mempengaruhi bagaimana persepsi anak muda dan pemilih baru pada PSI. Apa yang dulu diperjuangkan oleh PSI itu mulai berubah di fase kedua. Fase kedua itu 2019 sampai 2024 ya. Fase ini menandai bagaimana PSI shifting dari partai idealis menjadi partai yang lebih quote unquote lebih pragmatis. Nah, apa tandanya? Tandanya pertama adalah PSI awalnya diidentifikasi sebagai partai kader kalau kita baca ada ART-nya. Tetapi ketika Kaisang yang kemudian baru beberapa hari menjadi anggota, kemudian langsung menjadi ketua umum, itu memberikan pukulan yang besar bagi pemilih. Sehingga orang kemudian melihat PSI kok berubah. Belum lagi misalnya bagaimana sikap-sikap PSI yang juga tidak terlalu kuat lagi pada isu-isu korupsi, pada isu-isu soal generasi baru. Ya. Karena di awal-awal PSI sering mengatakan sirkulasi generasi itu penting, tapi di fase kedua semuanya berubah. Dan kalau kita lihat misalnya di beberapa elit-elit utama PSI itu, di fase kedua ini juga mengalami ada yang keluar ya, ada Guntur Romli, ada Samara, banyak beberapa elit-elit penting PSI kemudian memilih keluar dari partai. Dan puncaknya ketika Kaisang menjadi ketua umum, memang ada improvement kalau kita lihat ya. Misalnya suaranya memang naik ya, dari 1,8 menjadi 2,8. Suara-suara di level DPRD provinsinya juga naik, kita harus lihat juga seperti itu. Tapi dia belum maksimal naiknya. Dan mungkin saya melihat juga loyalis Pak Jokowi juga belum tentu serta-merta linear pilihannya dengan ke PSI. Makanya meskipun dukungan kepada Pak Jokowinya tinggi, itu tidak serta-merta membuat juga dukungan pada PSI-nya juga tinggi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, PSI juga bertarung dengan partai-partai yang secara kompetisinya ketat di pemilu legislatif ya. Dan caleg-caleg yang diusung oleh partai-partai lain tentu lebih berpengalaman, punya jejaring politik yang terawat gitu ya. Dan kalau kita lihat basis caleg-calegnya PSI itu ketika bertarung dengan partai-partai lain itu juga saya kira juga kewalahan ya. Nah, jadi faktor mesin partai saya kira yang tidak kuat juga mempengaruhi itu. Fase ketiga? Nah, fase ketiga nih saat ini nih, pasca 2024. Oke. Nah, fase ketiga ini yang menurut saya adalah
yang akan menentukan apakah PSI akan bisa tembus di atas 4%, atau suaranya naik ya, setidaknya di atas 3%, atau justru terkubur, gitu ya. Dan PSI sadar tantangan politiknya tidak mudah. Tantangan pertama, Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Tantangan yang kedua, PSI akan berhadapan dengan kompetisi elektoral yang kuat. Ya. Tantangan yang ketiga adalah bergesernya pemilih muda dan pemilih baru yang juga dirawat oleh partai-partai lain. PSI sadar itu, sehingga menurut saya lihat PSI kemudian mulai muncul dengan gagasan-gagasan baru, seperti e-voting, atau memberikan suara kepada setiap kader partai untuk bisa ikut dalam memilih ketua umum, yang tidak dilakukan oleh partai lain. Nah, ini adalah saya kira pertaruhan yang akan dilakukan oleh PSI. Kalau ini bisa mendapatkan perhatian masyarakat, pemilih, mungkin ada harapan bagi PSI. Tapi kalau tidak, saya kira akan berat sekali bagi PSI ya. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang, itu seperti Bang IJPD disampaikan, tidak banyak kader-kader yang nama besar yang mendaftar. Ya, hanya ada 3 nama, Kaisang, Agus Mulyono, dan Ronald Sinaga. Bukan nama yang dikenal banyak dalam jejaring politik kita. Ya. Nama seperti Raja Juli tidak mendaftar misalnya, Grace tidak mendaftar, Isyana tidak mendaftar, misalnya hanya Kaisang gitu ya. Tapi banyak orang memprediksi Kaisang akan mulus untuk kembali berhasil sebagai ketua umum. Kalau kita lihat itu kan persyaratannya itu dukungannya itu harus ada 5 DPW tingkat provinsi, kemudian 20 DPD. Kaisang di syarat pendaftarannya dia membawa 10 DPW dan 75 DPD. Kalau kita lihat peta pertarungannya ya, Agus Mulyono 6 DPW dan Ronald 6 DPW juga. Tapi saya kira dengan kondisi seperti ini Agus dan Ronald saya kira bisa memberikan perlawanannya juga, saya kira ya. Karena jumlah pemilihnya berapa? Tidak tahu, tidak pasti datanya berapa. Itu kan suara kader ya. Ya, diverifikasi kan? Diverifikasi. Itu kan prosesnya akan dilakukan di pertengahan Juli, saya tidak salah, 15 sampai 19, baru di 19 akan dilakukan pengumuman hasilnya. Apakah dengan tidak mendaftarnya Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI, itu setelah dilobi sama Kaisang selama seminggu katanya, selama seminggu di Solo, dia meyakinkan bapaknya bahwa ini adalah anak muda, bukan pemimpin masa depan, tapi pemimpin masa kini. Itu berarti Pak Jokowi akan menjadi tokoh di belakang layar untuk PSI. Gini, Pak Jokowi tentu akan berpikir ya, berpikir apakah PSI ini, jadi ada problem-problem internal yang membuat saya kira Pak Jokowi itu akhirnya tidak jadi mendaftar. Problem internal pertama tentu problem elektoral. Ini nggak mudah loh mengangkat dari 1% menjadi 2,8%, mengangkat sampai ke atas 5%, itu saya kira bukan pekerjaan yang mudah. Bagi seorang Jokowi. Nah, jadi Pak Jokowi merasa kalaupun dia mengambil sebagai ketua umum, itu tentu pekerjaannya akan berat juga untuk menaikkan suara partai. Yang kedua adalah saya kira dia akan kehilangan kendali ke beberapa partai-partai lain. Kalau dia sudah menjadi ketua umum PSI, saya kira dia akan kehilangan koneksi, mungkin relasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentu dia akan ini kan urusan internal keluarga ya. Dia nggak mungkin akan bertarung dengan Kaisang gitu. Jadi dia mungkin memberikan kesempatan kepada Kaisang untuk saya kira memimpin PSI. Kalau melihat dari tokoh-tokoh yang lain ya, kan bukan hanya semestinya ya. Orang mengatakan bahwa sebaiknya Pak Jokowi tidak maju menjadi ketua umum. Dan itu terutama muncul dari para relawan ya.
relawan Jokowi mania dulu, sekarang juga Prabowo mania, Emmanuel Ebenezer misalnya kan, Projo, Bara Jokowi kan banyak sekali mengungkapkan pendapat bahwa Pak Jokowi akhirnya jangan maju gitu. Tapi kan yang lain kan Ibu Megawati Soekarno Putri masih ketua umum. Kemudian Pak SBY masih ketua Majelis Tinggi dari Partai Demokrat misalnya. Apakah kehadiran Jokowi ini ke depan sebagai entitas politik itu akan tetap muncul gitu dengan memelihara kedekatannya dengan BSI? Ini kita harus lihat juga infrastruktur seberapa besar PSI. Itu. Kalau Pak Jokowi mendapatkan kesempatan di partai besar, seperti misalnya Partai Golkar, saya kira itu akan diambil oleh Pak Jokowi. Tapi kan PSI adalah saat ini adalah partai kecil dengan kekuatan yang juga tidak besar, meskipun kita harus akui ada improvement yang besar. Misalnya ya, improvementnya itu pertama adalah kenaikan suara dari 1,8 menjadi 2,8. Di level provinsi itu juga menaik tinggi. Di 2019 total kursi di DPRD provinsi itu 13, sekarang 33 kursi se-Indonesia. Ada improvement ya. Nah, tetapi bagaimanapun PSI sudah 2 kali tidak lolos parlemen, partai kecil, partai non-parlemen. Tentu Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode tentu akan berpikir, apakah ini strategis bagi beliau untuk menjadi ketua umum partai. Nah, kalau beda cerita, misalnya kalau kesempatan itu terbuka di Partai Golkar atau Partai Gerindra atau partai yang lain yang besar gitu ya. Itu pasti menurut saya pasti akan diambil oleh Pak Jokowi. Tapi karena ini muncul dari PSI, mungkin saya kira Pak Jokowi berpikir panjang dan mungkin lebih memilih untuk merawat saja koneksi dengan PSI. Sebagai orang yang mungkin berada di belakang layar. Yang kedua, mungkin saya kira Pak Jokowi juga berpikir juga. Memang dia masih punya pemilih yang loyal, tapi bagaimanapun tentu seiring waktu tentu kekuatan politiknya lama-lama berkurang juga. Dan dia tentu memetakan seberapa besar dia mampu meningkatkan suara PSI. Yang kita lihat kan pas pemilu 2019 ya, memang PSI ini fenomenal. Dalam arti suara mereka memang berbeda sekali dengan arus utama. Sekalipun Pak Jokowi dan waktu itu belum diidentifikasi sebagai partainya Jokowi, baru bahwa mereka muncul dengan isu-isu perkotaan, kritisisme, segala macam itu yang merupakan kecenderungan anak-anak muda, dan mereka bisa dikatakan sangat aktif di media-media sosial. Nah, sekarang kan beda sekali. Mereka sama sekali tidak terlalu aktif di media sosial. Kalaupun muncul tokoh-tokoh seperti Raja Juli, Isana Bagus Oka dan lain-lain, itu lebih dianggap ya seperti partai penguasa yang lain. Apa diferensiasinya yang mau ditawarkan sama PSI? Saya kira sekarang PSI kehilangan jati dirinya ya. PSI kesulitan mendefinisikan bagaimana arah politik dan identitas yang akan dibawa ke depan. Itu terjadi karena PSI di fase kedua mengalami shifting tadi. Dia menjadi semakin lebih pragmatis, menjadi lebih strategis juga pada saat yang sama. Pragmatis itu misalnya bagaimana kalau kita lihat di ADART-nya itu kan menyampaikan bahwa PSI adalah partai kader. Yang tahapan-tahapan kaderisasi itu diatur dengan jelas. Tapi di 2023 atau 2023 seingat saya, PSI kemudian menerima Kaisang yang baru menjadi kader dalam semalam menjadi ketua umum. Orang kemudian tentu akan berpikir, apakah ini bagaimana gagasan baru yang dulu diperjuangkan oleh PSI? Itu yang pertama. Yang kedua, shifting soal isu korupsi. Di awal-awal keras betul, konsen betul, tapi belakangan tidak terdengar lagi. Anti oligarki juga. Nah,
Dulu di awal juga kalau kita lihat, kita baca sejarah partainya dari awal, itu kan ada pengurus PSI harus tidak boleh punya afiliasi dengan partai lain atau tidak boleh menjadi pengurus di partai lain. Ya, itu yang pertama. Harus di bawah 45 tahun. Tapi di fase kedua itu kan semua dirubah. Pengurus partai ada yang pernah menjadi pengurus di partai lain. Kader-kadernya dan yang menjadi pengurus partai itu ada yang di atas 45. Jadi nilai-nilai yang diperjuangkan di awal itu di fase kedua itu berubah semua. Nah, itu yang membuat saya kira sekarang PSI akhirnya kesulitan untuk mendefinisikan kira-kira arah politiknya akan kemana. Terutama setelah Kaisang menjadi ketua umum, kemudian yang menjadi bagian dari dinasti Solo, ya, kemudian juga mengidentifikasi sebagai partai Jokowi, itu PSI saya kira sudah tidak mendorong agenda-agenda baru lagi. Dia kehilangan jati dirinya. Yang dijanjikan oleh Kaisang ketika mendaftar itu adalah akan hadir tokoh-tokoh besar. Artinya ketika tokoh-tokoh besar dalam tanda kutip ini muncul dan masuk ke PSI, tentu menjadi pimpinan juga di sana, berarti pelanggaran terhadap identitas awalnya juga makin besar gitu. Saya kira iya. Jadi tapi begini, bisa jadi shifting itu terjadi karena PSI menyadari sulit untuk melakukan agenda-agenda baru yang awal tadi. Misalnya mungkin susah mencari orang yang berusia di bawah 45, susah mencari orang yang tidak pernah berafiliasi dengan partai politik. Nah, sehingga kemudian dia berpikir harus ada shifting. Nah, tetapi sekarang dia menghadapi fase ketiga. Apakah ini berhasil atau enggak nih di voting ini dengan memberikan suara pada masing-masing kader ini? Kalau kita lihat dalam beberapa minggu ini, kayaknya tidak begitu berhasil menurut saya. Pertama ada pengunduran jadwal. Jadwal yang semula ini karena pendaftarnya kurang diundur. Kemudian kandidat yang muncul sebagai calon juga di luar bukan nama-nama besar lah tanda petik atau orang yang pernah membangun partai. Raja Juli misalnya nggak daftar segala macam gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi agenda utama PSI menurut saya adalah melakukan revisi terhadap ADART-nya. Sebelum PSI bicara soal pentingnya demokratisasi internal, pentingnya one man one vote, saya kira yang perlu dibenahi adalah melakukan revisi terhadap ADART-nya. Karena ADART-nya itu posisi Dewan Pembina itu kuat ya? Sangat kuat, bahkan melebihi Pak Harto di era Golkar. Dulu Partai Golkar ketika reformasi 98 di 2000 ketika masa Pak Akbar Tanjung menjadi ketua umum di Munas, salah satu agenda utama yang dirubah oleh Partai Golkar adalah menghilangkan posisi ketua Dewan Pembina. Tapi sekarang kita lihat ADART PSI justru betapa powerfulnya ketua Dewan Pembina itu. Saya ingin tunjukkan beberapa kasus ya. Oke. Nah, dan ini lebih powerful dibandingkan posisi Pak Harto di Partai Golkar. Dan ini sangat tidak demokratis menurut saya. Di pasal 16 ADART PSI itu Dewan Pembina itu adalah pengambil keputusan tertinggi partai. Jadi kalau kita bandingkan dengan partai-partai lain, keputusan tertinggi itu biasanya di Munas atau Kongres. Dialah yang menentukan siapa ketua umum, bagaimana arah kebijakan strategis partai ke depan, dan juga memilih ketua umum. Tapi di anggaran dasar PSI, ketua Dewan Pembina itu dia otoritas tertinggi. Dia juga dapat berkedudukan tetap permanen sampai seumur hidup. Jadi kita bisa bayangkan sampai anggota Dewan Pembinanya itu masih hidup, dia akan terus menjadi ketua Dewan Pembina. Itu tidak ada dalam sejarah politik kita.
Nah, begitu Dan baru dilakukan oleh PKC tahun-tahun belakangan. tahun-tahun belakangan ya. PKC, Partai Komunis. Ya, Xi Jinping segala Xi macam. Jinping kan baru di era Xi Jinping berubah kan? Seumur hidup. Menjadi seumur hidup. Sebelumnya enggak kan? Oke. Sebelumnya enggak. Ya. Yang ketiga, dia dapat memutuskan, menyetujui dan membatalkan kebijakan partai. Dia juga dapat menetapkan dan memutuskan kepengurusan partai. Waduh. Jadi hasil kongres nanti, kalau ketua dewan pembinanya, anggota dewan pembinanya nggak berkenan, dia bisa veto itu. Jadi betapa powerfulnya ini. Anggota dewan pembina yang jabatannya seumur hidup, permanen, tidak bisa diganti, keputusannya nggak bisa diganggu-gugat. Nah, jadi menurut saya, sebelum PSI bicara soal demokrasi internal, yang perlu dibenahi adalah ini. Melakukan revisi terhadap Dewan Pembina ini. Karena ini undemokratik ini. Ini nggak demokratis ini. Anti demokrasi malah ya? Anti demokrasi. Bagaimana kebijakan partai, kepengurusan partai, munas partai itu bisa dibatalkan oleh Dewan Pembina. Itu bagaimana cara merevisi ini? Sementara lewat cara apa mengubah ART-nya? Harusnya dirubah di Kongres nanti. Kalau PSI mau merubahnya. Ini kan ada ART terakhir nih. Yang belum berubah. Jadi demokrasi internal itu akan kehilangan artinya. One man, one vote segala macam itu akan kehilangan artinya kalau ini masih bertahan. Jadi menurut saya, kalau sebelum PSI bicara soal demokrasi internal, yang perlu dibenahi itu adalah ini. Kalau ini tidak dibenahi, saya kira nonsen soal e-voting dan segala macam itu. Ya biasanya karena dalam munas, kongres atau muktamar partai politik kan yang pertama kali di Komisi A misalnya itu membahas ADRT. Komisi B menyangkut masalah organisasi dan program. Misalnya Komisi C baru kemudian pernyataan politik ataupun baru kemudian pemilihan ketua umum. Artinya yang pertama kali yang harus disampaikan oleh PSI adalah saya kira ini. Menurut saya perubahan ADRT jadi penting untuk kalau PSI ingin serius membangun masa depan politik kita yang baru, ya, seperti yang dicita-citakan PSI di 2014, yang perlu dilakukan PSI adalah mengubah ADRT-nya ini dengan mengurangi kewenangan Dewan Pembina. Karena dalam suatu partai yang demokratis itu posisi ini nggak menunjukkan nilai-nilai yang demokratis gitu. Arahnya ini kemana ini? Apakah dengan tidak mengubah misalnya ADRT, Pak Jokowi bisa masuk menjadi ketua Dewan Pembina? Apakah bisa juga begitu? Dewan Pembina itu dia tetap dan permanen. Dia nggak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah? Tidak bisa dirubah. Berdasarkan ketua ADRT-nya. Jadi dia berkedudukan tetap, permanen, dan seumur hidup. Kecuali misalnya nanti PSI menambahkan klausul itu, menambahkan klausul baru dan misalnya meminta Pak Jokowi jadi anggota Dewan Pembina. Ya kayak Grace kan. Grace dimasukkan. Kan dulu kan bukan Dewan Pembina ya? Bukan Dewan Pembina. Dan kalau kita baca ADRT-nya itu tidak clear betul bagaimana proses pemilihan Dewan Pembina. Nah itu dia. Jadi Pak Jokowi bisa saja masuk di sini nanti. Tapi dugaan saya Pak Jokowi tidak. Perkiraan saya nggak akan ambil gitu. Kalau dari segi voting, apakah pola ini akan memiliki pengaruh elektoral juga kepada partai politik? Dengan shifting yang terjadi dan kalau ADRT-nya nggak berubah, saya kira orang akan melihat ya ini cara baru untuk memilih ketua umum gitu ya. Tapi pertanyaan dasarnya adalah apakah benar-benar ada kompetisi di PSI? Ya. Yang kedua adalah apakah benar-benar ada kompetisi? Kompetisi itu artinya adalah setiap orang yang mendaftar itu punya kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye misalnya, untuk tidak ada pengkondisian DPW misalnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah apakah bagaimana prosesnya itu perlu dijelaskan juga. Proses apakah
di tiap DPD dan DPW itu ada pemilihannya, ada votingnya, segala macam tahapannya seperti apa kan kita tunggu. Tapi ini cara baru yang belum diadopsi partai lain. Bisa jadi karena mungkin ya ini PSI kan tinggal didefinisikan siapa pemilik suaranya, apakah hanya pengurus, apakah semua kader atau anggota gitu ya. Kalau ini diadopsi Partai Golkar misalnya itu kan berat sekali karena jumlahnya banyak. Biayanya tentu mahal. Gitu. Kalau PSI kan mungkin lebih mudah karena anggotanya tidak sebanyak partai lainnya. Misalnya pengurus di level provinsi itu hanya 9. Di level kabupaten kota mungkin hanya 5 atau 7 pengurus. Di Golkar misalnya atau di PDIP, Gerindra, pengurus di level provinsi itu bisa ratusan. Ya sampai 500.000 kali ya. Pengurus kalau ya. di Golkar ya. Kadernya kan sampai anggotanya mungkin bisa banyak. Tapi kalau pengurus juta. bisa, kalau PSI hanya ramping sekali. Hanya 9 di level provinsi. Pengurusnya. Di level pusat mungkin tidak sampai 40. Saya pernah baca, lupa juga angkanya, sekitar 180.000 kali ya, Pak, anggota yang akan voting. Itu kan tidak banyak ya? Tidak banyak. Tapi kalau kita lihat di petanya ini, itu kan Kaisang hanya dapat 10 DPW. Agus Mulyono 6 DPW. Ronald Sinaga 6 DPW juga. Kalau tidak hati-hati, Kaisang juga bisa lewat gitu. Ya, kalau kita lihat dari segi tiga calon ini ya, Agus Mulyono ini mantan ketua umum PMI. Yang katanya dan tentu sudah akan melakukan konsolidasi juga dengan Cipayung misalnya ya. Ya, pernah berkompetisi sebelumnya di PMI dan itu juga berat kan? Ya. Untuk menjadi ketua umum PMI. Dan dia mungkin saya kira berpengalaman dalam kompetisi seperti ini. Dia pernah di PMI ketua umum ya, dan tentu dia lebih punya koneksi dengan grassroots ya. Organisasi Cipayung, PMI, IMM misalnya ya. Atau PM Kering gitu ya. Jadi mungkin dia lebih mudah untuk melakukan mobilisasi gitu ya. Jadi dengan kalau misalnya ada 38 DPW ya se-Indonesia, 38 provinsi, dengan Kaisang hanya dapat 10 DPW, itu saya kira nggak terlalu banyak ya. Berarti kan ada 6 jadi ini kan total ada berapa ini? 10 tambah 12, 22. Jadi kan ada sekitar berapa sisanya itu? 16. Ya, yang belum menentukan sikap DPW ini. DPD juga begitu, 75 tambah 24 tambah 36. Masih banyak DPD yang belum menentukan sikap. Jadi kalau misalnya Kaisang tidak hati-hati, saya kira dia bisa kesulitan juga untuk memenangkan ini. Apalagi Ronald ini dulu sangat kritis terhadap BUMN. Artinya dia memiliki basis suara di kalangan yang mungkin kelompok awal dari pendirian PSI yang sangat kritis pada pemerintah. Saya kira ya, Ronald juga aktivis juga ya, mantan aktivis juga, dan saya tidak terlalu ini backgroundnya. Tapi kalau kita lihat dari 3 ini kan waktunya hanya sampai pemungutan suaranya 12 sampai 19 Juli. Jadi kira-kira ada waktu sebulan bagi masing-masing kandidat ini untuk berkompetisi mendapatkan ini. Ya kita berharap tentu kalau memang PSI serius melakukan e-voting ini, saya kira itu adalah inovasi baru yang dilakukan ya oleh partai PSI untuk bisa meningkatkan suaranya. Tapi kalau misalnya ini gagal dilakukan, saya kira PSI akan kehilangan momentum untuk bisa menaikkan suaranya. Pengaruh PSI di dalam pemerintahan Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto apakah tetap kuat? Atau justru kehadiran kader-kader PSI di pemerintahan misalnya itu hanya karena katakanlah atas pengaruh dari Pak Jokowi sebelumnya? Ini kan koalisi besar ya? Ya. Pak Prabowo koalisi besar dan juga kabinet yang besar, lebih dari 100 menteri. Tentu dalam koalisi yang besar ini, posisi PSI tentu tidak sesignifikan misalnya, tidak sebesar pengaruhnya Golkar, Gerindra, atau Demokrat yang menjadi basis awal gitu ya. Dan
kalau kita boleh lihat tanpa mengurangi hormat kita pada PSI, tentu ada pengaruhnya, tapi tentu tidak sebesar partai-partai koalisi lain. Tapi kalau saya lihat sekarang, faktor Pak Prabowo jauh lebih besar dibandingkan pengaruhnya dalam mengatur ritme di koalisi ini, dan kebijakan-kebijakan strategis kalau saya lihat ya dibandingkan pemerintah-pemerintah sebelumnya, banyak kebijakan-kebijakan strategis yang dibentuk oleh pemerintah itu diputuskan, dirapatkan oleh Pak Prabowo dan orang-orangnya dibandingkan ada rapat besar di antara anggota koalisi. Bisa jadi itu terjadi untuk supaya kebijakannya bisa cepat gitu ya. Misalnya kebijakan Danantara, kebijakan MBG segala macam itu kan lebih banyak di drive karena personal dari Pak Prabowo, ya pengaruh personal dari Pak Prabowo dibandingkan diskusi di antara anggota-anggota koalisi, saya kira. Pengaruh geng Solo itu kan sangat katakanlah ada tokohnya Pak Jokowi. Nah, ketika katakanlah kan banyak sekali aktivis, pengamat, analis yang ingin agar Pak Prabowo Subianto memisahkan diri dengan Jokowi. Nah, apakah salah satunya nanti akan dilakukan oleh Pak Prabowo akan melihat hasil dari Munas atau Kongres dari PSI ini untuk melihat kalau terjadi perubahan kepemimpinan, tentu Kaisang dianggap geng Solo. Saya kira dalam 1 tahun pertama Pak Prabowo akan menghindari adanya konflik terbuka dengan Pak Jokowi. Jadi karena itu berisiko untuk menciptakan instabilitas di tingkat koalisi, dan mungkin juga Pak Prabowo menyadari bahwa Pak Jokowi di level grassroots masih cukup berpengaruh, masih cukup kuat, dan juga di beberapa kelompok elit gitu ya. Jadi saya kira Pak Prabowo akan menghindari adanya konflik terbuka dengan Pak Jokowi dan lebih memilih di tahun pertama itu untuk memastikan hubungannya dengan Pak Jokowi baik. Tapi pada saat yang sama beliau juga memastikan dan merawat hubungannya dengan Ibu Mega. Jadi saya kira Pak Prabowo ini berada dalam berayun-ayun lah ya di antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan politik kepemimpinan di internal PSI, misalnya kalau Kaisang misalnya tidak terpilih misalnya, saya kira mungkin akan ada juga perubahan-perubahan penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, terutama di sisi kabinet yang diusulkan oleh menteri-menteri atau wakil menteri yang berasal dari PSI. Lebih saya pertegas, apakah Pak Prabowo punya calon di dalam kompetisi pemilihan ketua umum PSI ini yang punya afiliasi dengan Prabowo? Saya tidak tahu, tidak tahu persisnya. Tapi menurut saya Pak Prabowo mungkin menurut saya tidak mau terlalu ikut jauh dalam dalam urusan internal partai politik. Jadi mungkin saya melihat Pak Prabowo lebih banyak pada aspek melakukan pengelolaan politik yang levelnya makro, kebijakan ya, dibandingkan politik yang sifatnya internal partai gitu ya. Kalau kita lihat misalnya dalam hal dulu misalnya pemilihan Munas Golkar ya, itu kan Pak Prabowo relatif nggak mau ikut campur gitu. Jadi ini yang penting menurut saya, bagaimana presiden lebih banyak. Karena Golkar kalau diikut campurin biasanya akan melawan. Akan melawan. Ya, jadi Pak Prabowo saya kira menghindari terlalu jauh masuk pada urusan internal partai politiknya. Dia lebih banyak fokus pada agenda-agenda yang sifatnya makro. Dan antara MBG, koperasi, ya, hilirisasi, ketahanan energi misalnya. Dan masalah-masalah internasional ya. Masalah-masalah kan dulu ada restu-restuan dari istana. Itu politik itu udah berubah ya sekarang? Mungkin masih ada, tapi tidak dilakukan secara langsung oleh Pak Prabowo. Bisa jadi ada orang yang berpengaruh di internal Gerindra yang melakukan operasi politik ya. Tapi saya melihat eranya sudah berubah. Dari sisi Pak Prabowo itu minatnya lebih pada isu-isu kebijakan dibandingkan teknis-teknis mengelola koalisi, mengelola politik internal koalisi segala macam gitu. Dari putra-putrinya dan menantunya Pak Jokowi ya,
Kan sekarang yang tidak punya partai politik Gibran. Selain Pak Jokowi. Ini arahnya Gibran terkait dengan kompetisi di PSI ini bagaimana? Nah ini Gibran saya kira menempuh jalur yang sulit sebenarnya. Kalau kita lihat wakil presiden terutama sejak pemilihan langsung 2004, itu umumnya wakil presiden itu mempunyai kekuatan politik formal dan informal. Pak JK ketika menjadi wakil presiden, pada saat yang sama beliau adalah ketua umum Partai Golkar. Begitu juga ketika di periode kedua, Pak JK ketika itu adalah mantan wakil presiden. Di periode kedua beda dengan misalnya Pak Budiono, ketika itu kan Pak SBY sudah kuat betul, sehingga nggak melihat tidak perlu wapres yang representasi dari partai politik tertentu. Tapi mewakili ekonomi ya? Tapi mewakili ekonomi. Gubernur BI. Ya. Kiai Ma'ruf Amin juga punya kekuatan politik informal, karena ketika itu adalah mantan ketua Majelis Ulama Indonesia dan mantan Rois Am PBNU. Gibran tidak punya kekuatan politik formal, dalam arti tidak sekarang bahkan tidak terafiliasi dengan satu partai politik manapun. Juga tidak pernah menjadi pimpinan dari organisasi kemasyarakatan. Tapi saya kira dia sadar itu, ya, dan saya kira Gibran tidak bisa dipandang sebelah mata juga, saya kira ya. Karena saya kira dia sekarang sudah menyiapkan kerja-kerja politik untuk persiapan pemilu. Misalnya dia menyadari betapa pentingnya media sosial, dan kalau kita lihat podcast-podcastnya, TikToknya itu selalu tinggi viewernya, dan mulai mendekati pemilih pemula. Jadi meskipun dia tidak punya kaki-kaki politik, dia tengah mempersiapkan satu agenda politik yang menurut saya dipersiapkan dengan baik gitu. Nah, dan dia menyadari bahwa peran Pak Prabowo begitu sentral dalam proses pembuatan kebijakan. Seringkali dalam banyak kebijakan strategis itu Gibran mungkin tidak diajak diskusi gitu ya. Dan bagi Gibran sepertinya nggak masalah juga gitu. Dia sibuk dengan agenda-agendanya tentunya. Gitu. Artinya yang akan muncul menjadi calon atau kandidat presiden dari PSI nanti Gibran. Bisa nggak dikatakan begitu? Bisa jadi ya, mungkin bisa jadi. Karena PSI sekarang setelah pemilu 2024 itu kan akan ya terutama sejak Mahkamah Konstitusi itu menghilangkan syarat pencalonan presiden, itu kan tentu mengubah peta, dan banyak orang memperkirakan akan muncul banyak calon, tapi satu sisi ada pendekatan lain yang tidak mudah untuk maju menjadi calon presiden meskipun kesempatannya terbuka. Dan kalau kita lihat partai-partai sekarang kan sudah mulai mendukung pencalonan Pak Prabowo kembali, misalnya PAN, misalnya, dan beberapa Gerindra. Ya. Gibran mungkin bisa jadi salah satu calon yang akan dimunculkan oleh PSI, saya kira. Mungkin nggak kejutannya adalah itu di dalam Munas PSI ini, yaitu bukan dengan ketua umum terpilih, katakanlah Kaisang, tetapi dengan calon presiden yang mereka munculkan dari sekarang. Artinya akan memunculkan satu situasi yang sangat dinamis, tetapi juga kompetitif dengan Pak Prabowo. Bisa jadi, karena tantangan PSI hari ini adalah bagaimana melahirkan inovasi-inovasi. Karena tanpa inovasi, PSI akan sulit untuk berkembang, saya kira. Dan e-voting ini salah satunya, tapi e-voting akan kehilangan artinya kalau PSI masih mempertahankan ADART lama yang memberikan kewenangan luar biasa pada Dewan Pembina, melebihi masa Orde Baru. Nah, jadi kalau PSI berubah dan mau melakukan inovasi, e-voting salah satunya, tapi
mengubah dulu yang dominannya. Yang kedua tadi yang seperti Bang IJP sampaikan, bisa jadi diskursus soal pemilu presiden, pencalonannya, kandidasinya itu mungkin bisa jadi dilakukan lebih awal oleh PSI, misalnya melakukan konvensi misalnya ya. Sudah kita dengar juga isu-isu itu dikembangkan oleh PSI dan konvensi internal partai dengan cara e-voting. Dengan cara e-voting gitu ya. Bisa jadi itu dimunculkan oleh PSI ya. Karena dengan kondisi politik hari ini itu kalau PSI nggak melakukan satu gebrakan penting itu akan berat bagi PSI. Ya, karena bagaimanapun kan PSI ingin mengambil ceruk suaranya Jokowi. 80% waktu itu masih menyukai Pak Jokowi dengan cara munculkan baliho-baliho Kaisang dengan Jokowi. Tapi ya, tapi itu efeknya itu negatif malah ya. Bukan efeknya itu tidak terjadi secara nasional. Misalnya yang punya efek besar itu adalah pada daerah-daerah yang memang punya basis pendukung Pak Jokowi yang kuat. Misalnya di NTT. Ya. Di NTT pemilu 2009 di level DPRD provinsi itu PSI hanya dapat satu suara, satu kursi DPRD provinsi NTT. 2019. 2024 suara PSI langsung naik ke angka kursinya langsung naik menjadi 6. Jadi ada tambahan 5 kursi. Lebih dari 500% ya. 500%. Nah, jadi efeknya itu mungkin terbatas pada daerah-daerah tertentu. Memang ada kenaikan ya, misalnya di Jawa Tengah ada naik tambah 1 DPRD provinsi, misalnya ya. DKI stabil 8 kursi di DPRD provinsinya, NTT dari 1 jadi 6. Tanah Papua yang menarik nih. Tanah Papua dulu kan 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Sekarang jadi 6 provinsi ya. Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan segala macam. Itu PSI dari 0 kursi dari 2009, sekarang jadi tanah Papua itu 8 kursi. Jadi menurut saya PSI dalam isu Papua juga harus ngomong. Karena bagaimanapun dia ini basisnya nih. Jadi dari 33 kursi PSI di level DPRD provinsi, 8 disumbang oleh Jakarta, 8 disumbang oleh Papua, tanah Papua, 6 disumbang oleh NTT. Baru kemudian Banten 3, Jateng 2, dan segala macam. Jadi menurut saya PSI nggak boleh diam soal Papua. Suara Raja Ampat dia harus bicara soal Papua. Karena ini bagaimanapun adalah basis PSI. Nah, yang ingin tetap dipertahankan oleh PSI kan seolah-olah ini partainya Jakarta. Kaisang kemarin ketemu dengan Pramono Anung dan mengatakan, mohon izin Pak Gubernur, kami PSI akan tetap kritis di Jakarta. Apakah ini yang ingin beri catatan bahwa PSI bukan lagi partai lokal? Bukan partai lokal. PSI nggak bisa PSI harus mengembangkan basis dan kebijakan partainya. Dia tidak harus lepas dari politik Jakarta menurut saya. Karena Jakarta suaranya stagnan aja. 2009 8, 2024, 2019, 2024 8 kursi. Tapi perkembangannya banyak di timur. NTT 1 dari 6, karena Papua naik ya. Jadi PSI harus melepaskan diri dari partai Jakarta tadi. Karena di Jakarta udah muncul nih Golkar udah mulai naik nih. Nah, kalau kita lihat di DPRD, nah memang ada beberapa daerah-daerah pemilihan juga yang memang kalau kita lihat memang Jakarta ini memang cukup kuat ya. Misalnya ada beberapa daerah pemilihan itu yang total perolehan suara PSI itu yang bisa mendapatkan kursi sebenarnya. Tapi karena dia secara agregat nasional nggak tembus, jadi dia kan tidak diperhitungkan dalam proses konversi suara jadi kursi. Nah, misalnya yang cukup kuat itu ada DKI 2. Itu ada Ade Armando, suara terakhir di Jakarta itu DKI 2 itu
161.000 Hmm. dapat kursi partai. Hmm. PSI dapatnya 183.000. Hmm. Nah, ada DKI 2, DKI 3, Grace Natali, kemudian Banten 3, ada Isyana Bagus Oka, Jateng 5, ada Jatim 1. Ya, jadi ada beberapa dapil yang memang Potensi suara DPR-nya ada. Ada. Terutama DKI 3 ini di 2019 juga ada potensi kursi sebenarnya. Tapi karena nasionalnya kurang, nggak dapat. Tapi kalau misalnya nanti ambang batas kita itu yang menurut Mahkamah Konstitusi itu diturunkan ya, dari 4%, ya. Kalau misalnya diturunkan menjadi 2,5% atau jadi 3%, daerah-daerah ini, dapil-dapil ini saya kira akan dapat kursi ya. DKI 2, DKI 3, Jatim 1, Banten 3, Jateng 5 gitu. Ini potensi-potensi. Itu berapa kursi itu? Potensinya. Ini saja udah 1, 2, 3, 4. Ini udah aman 5 kursi ini. Udah aman 5 kursi ya? Udah aman 5 kursi. Solo Raya bagaimana? Solo Raya itu Jateng berapa ya? Nggak hafal. Kurang tahu. Jangan Jateng berapa tadi itu? Jateng 5? Ya, mungkin ya. Jateng ini 5. Ini istrinya Giring ini. Cynthia Riza. Istrinya Giring. Artinya apa? PSI harus lebih banyak melihat kondisi internalnya daripada bergulat dengan soal-soal yang tadi pencitraan yang kurang pas. Saya kira ya sepakat. Saya kira membangun kaderisasi yang kuat itu jauh lebih penting sekarang ya. Karena pertarungan sosial media itu saya kira sudah memang penting, tapi pertarungan darat dalam konteks pemilu legislatif itu menurut saya jauh lebih penting untuk bisa memenangkan suara, ya. Yeah. Dan kader-kader PSI harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari PDIP, Gerindra, Golkar yang sudah punya pengalaman panjang, sudah terbiasa dalam pertarungan yang keras, gitu. Dan yang muncul misalnya di partai-partai itu kayak Golkar ya. Itu kadang adalah generasi kedua, generasi ketiga, mungkin sekarang udah muncul generasi keempatnya untuk berkompetisi dan termasuk juga partai-partai lain. Mungkin Demokrat udah generasi kedua sekarang, PKB udah generasi kedua, nanti akan muncul generasi ketiga ya. Sementara PSI baru perintis jalan ya. Baru merintis jalan. Dan hal lain saya kira adalah membangun organisasi kepartaian yang solid, yang mengakar, yang fase-fase kaderisasi itu benar-benar dilakukan secara serius, dan kepemimpinan internal yang kuat itulah yang akan mempengaruhi seberapa survival. Ini fase survival sebenarnya. Kalau fase survival ini tidak berhasil dilakukan oleh PSI, saya kira PSI akan terkubur. Ada berapa banyak partai politik yang sudah terkubur selama ini? Banyak sekali. 2099 itu ada 48 partai. 2014 itu ada berapa partai? 32 atau berapa? Sekarang partai yang terdaftar, badan hukumnya masih banyak, tapi partai yang punya kualifikasi untuk mengikuti pemilu itu kan semakin sedikit. Karena pertama proses verifikasinya menjadi berat ya. Misalnya harus punya kantor cabang di setiap tetap atau harus sewa, punya rekening, harus punya keanggotaan tertentu, harus ada verifikasinya. Prosesnya menjadi berat. Yang kedua, karena kita sudah melewati 6 kali pemilu setelah reformasi, itu fluktuasi suara itu, volatilitas suara partai itu semakin mengecil. Jadi perubahan suara partai-partai tertentu itu nggak akan bergeser dari 3%. Nah, jadi itu akan menyulitkan bagi munculnya partai baru. Artinya begini, cuma 3% itu yang 3%-nya yang naik turunnya. Yang naik turunnya di angka 3% itu. Kalau karena di 2 kali pemilu, PDIP misalnya 2099 dapat 30 di atas 30, kemudian drop sampai ke angka 18%-an gitu ya. Atau 21%-an. Sekarang akhirnya di angka 14%-an. Nah, Golkar juga naik
juga 3% sekarang. PDIP turun 3%. Jadi menurut saya karena kita sudah melewati 6 kali pemilu, itu basis suara partai itu sudah solid, sudah terbangun. Volatilitasnya mengecil. Yang ketiga, perubahan-perubahan suara partai itu sulit sekali terjadi karena indeks volatilitasnya sudah mengecil. Ini mirip dengan Amerika berarti ya? Iya, sudah stabil. Di mana di Amerika itu kan sebetulnya yang diperebutkan adalah angka-angka 3%. Iya. 4% ini ya? Jadi basis politik kita itu sudah stabil. Sehingga itu menyulitkan bagi partai baru, menyulitkan juga bagi partai kecil untuk dapat suara. Artinya untuk Big Bang-nya, untuk muncul sebagai pendorong berikutnya, itu sulit sementara sekali. Jokowi juga nggak bisa dipakai. Sulit sekali. Maksimal menurut saya, kalaupun di 2029, belum ada perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh PSI, skenario moderatnya adalah stabil, 3%. Kalaupun ada peningkatan, itu maksimal banget 1-2%. 1-2%? 1-2%. Ini yang dialami juga oleh P3 berarti ya? Ini juga dialami oleh P3. P3 turun, drop terus ya. Sampai kemarin nggak lolos ya. Nggak lolos dan itu cuma butuh tipis, 200 ribuan suara. Ya. 200 ribu voters ya? Iya. Yang harus direbut. Sementara di pemilu berikutnya, itu kompetisinya akan sangat keras sekali menurut saya. Bayangkan misalnya, sekarang kabinet kita besar. Pimpinan-pimpinan utama partai politik sekarang berada di kabinet. Dan mendapatkan kursi yang besar. Demokrat berapa jatah menteri? Gerindra berapa? PAN berapa? Sekarang beberapa menteri ada yang menjadi kader PAN, kalau terlihatnya. Belum lagi partai-partai lain. Yang semua punya akses yang sama pada program-program pemerintahan. Jadi kita bisa bayangkan betapa kompetitifnya pemilu yang akan datang. Kompetitif tetapi juga sekaligus membuka peluang bagi oposisi. Apakah penegasan PSI sekarang itu sebagai partai pemerintah itu akan justru akan lebih mempersulit atau akan mempermudah jalan PSI untuk menembus parlemen misalnya nasional? Sekarang dengan koalisi seperti ini, PSI akan kesulitan mengklaim diri sebagai partai pemerintah, karena partai-partai lain banyak. Karena partai yang sebagai yang dianggap partai pemerintah tentu adalah Gerindra, karena dia adalah partainya Pak Prabowo. Tapi jangan lupa juga bahwa di pemilu kemarin, meskipun Pak Prabowo menang di angka 58, tapi Gerindra bukan partai pemenang pemilu. Dia di urutan ketiga. Setelah PDIP, Golkar, dan Gerindra. Tapi sekarang saya lihat ada potensi Gerindra bisa menjadi partai pemenang pemilu. Ya. Jadi kalau Gerindra, kalau situasi stabil dan pemerintah dianggap berhasil, mungkin Gerindra akan bisa jadi partai pemenang. Setelahnya akan ketat sekali tuh PDIP sama Golkar ya. Kan Gerindra juga mendapat efek ekor jas ya. Dalam kasus 2024 kemarin saya kira enggak. Enggak malah ya? Enggak malah, karena kan pemenang ketiga. Kenapa itu? Kenapa itu sampai enggak dapat efek ekor jas itu? Satu, saya kira pemilih kita mulai menyadari bahwa pemilu presiden dan pemilu legislatif itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, orang suka Pak Prabowo, tapi split ticket voting kita cukup tinggi. Jadi seorang yang memilih Pak Prabowo, dia bisa split ke partai lain. Belum tentu dia akan pilih Gerindra. Dia bisa pilih Golkar, dia bisa pilih PDIP, Demokrat, dan segala macam. Itu pertama analisanya ada angka split ticket voting kita cukup tinggi. Yang kedua adalah kinerja incumbent, terutama di level DPR RI. Keterpilihan incumbent itu cukup tinggi dan meningkat dari pemilu ke pemilu. Artinya apa? Ya? Terus meningkat. Artinya apa? Artinya incumbent bekerja dengan baik, dia merawat basis suaranya dengan baik, sehingga dia potensial terpilih kembali. Memang ada beberapa incumbent juga yang gagal, tapi angkanya
cukup tinggi, naik terus yang Hmm. terpilih. Hmm. Nah, yang ketiga menurut saya adalah kompetisi di daerah pemilihan. Hmm. Kompetisi di daerah pemilihan itu kan sangat berat sekali ya. Hmm. Politik uangnya, ada sembakonya, ada bertarung dengan para dinasti lokalnya. Nah, itu juga, dan tentu kualitas calegnya. Nah, itu juga mempengaruhi kenapa efek ekor jas itu tidak terjadi pada Gerindra dalam pemilu 2024. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang JP. Sobat Madilog, di dalam skema politik yang terjadi sekarang, tentu kita tidak akan mudah membandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya Amerika Serikat. Banyak orang mengatakan hanya 2 partai politik. Padahal di Amerika Serikat banyak sekali partai politik. Tetapi yang memenangkan kompetisi yang banyak duduk itu adalah Partai Republik dan kemudian Partai Demokrat gitu. Begitu juga di Indonesia. Kita tentu memiliki kemampuan pemilih itu sudah berbeda sekali. Partai ID kita sangat kecil ya, sekitar di angka 20%. Artinya orang berafiliasi dengan partai politik. Dari 10 orang cuma 2 orang yang mengatakan bahwa mereka adalah kader atau simpatisan atau anggota dari satu partai politik. Sementara 8 orang akan mengatakan bahwa mereka independen. Nah, ini yang diperlukan untuk suara-suara pemilihan presiden dan suara-suara pemilihan kepala-kepala daerah gitu. Nah, tapi kehadiran partai politik yang memberikan kesegaran, inovasi, dan progresif itu tentu dibutuhkan oleh bangsa ini. Tapi PSI ada di jalan yang sulit, di jalan yang menurun, yang terjal, yang tadi kita bahas dengan Bung Arya Fernandes. Partai ini cuma 2 pilihannya, muncul dan tetap berlayar atau tenggelam sama sekali. Kita tentu berucapkan Madilog selamat Kongres untuk PSI dan kita lihat apa pilihan-pilihan yang akan diambil nanti. Terima kasih dan salam. Sampai kembali di edisi berikutnya.